Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa akademik dan seluruh sidang hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sidang hadirin yang saya hormati, coba kita bayangkan sejenak, ketika kita di pagi hari ini, apa hal pertama yang kita lakukan? Secara refleks, pasti kita hanya meraba-raba tempat tidur untuk mencari satu benda kecil yang bernama smartphone. Kita hidup di sebuah era di mana jarak bukan lagi masalah, dan informasi bisa mengalir secepat kedipan mata. Namun, di balik segala kemudahan dan kecanggihan teknologi yang kita nikmati sekarang, apakah kita benar-benar menjadi penguasa atas teknologi tersebut? Atau jangan-jangan perlahan-lahan justru kita yang sedang dikendalikan olehnya? Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato mengenai bagaimana kita sebagai mahasiswa generasi intelektual bangsa harus bersikap, beradaptasi, dan menavigasi diri di tengah derasnya arus digital. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pergeseran dunia dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi hari ini ditandai oleh satu fenomena besar yang kita kenal sebagai konvergensi media. Dulu kalau kita ingin tahu berita, kita harus membeli koran cetak. Kalau ingin cari hiburan, kita harus menyalakan televisi. Tapi hari ini, semua fungsi itu mulai dari memproduksi, menyebarkan, sampai menikmati informasi sudah melebur menjadi satu di dalam genggaman tangan kita. Saluran komunikasi yang dulunya kaku dan hanya satu arah, sekarang berubah total. Sejak adanya media baru dan perangkat mobile, jika kita bedah menggunakan kacamata teori efek komunikasi massa, ada pergerakan yang sangat radikal. Pada elemen saluran dan penerimanya, saluran media zaman sekarang itu sifatnya everything and everywhere. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kita bisa ikut kuliah online, berdiskusi, bahkan mengakses jutaan jurnal ilmiah sambil duduk di kafe, di rumah, atau bahkan di sela-sela kesibukan bekerja kita. Namun, ada satu hal yang perlu kita sadari. Kemudahan ini datang bersama sebuah jebakan yang sangat besar, yaitu kelebihan informasi. Di era digital, tantangan terbesar kita bukan lagi bagaimana cara mencari informasi. Kita bukan lagi penonton pasif atau cuma penerima informasi, melainkan pencipta bersama ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, adaptasi utama yang kita butuhkan bukan cuma sekedar pintar menggunakan gawai atau mahir selancar di internet. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebagai kesimpulan, kemajuan teknologi adalah arus besar yang pasti datang dan tidak mungkin kita bendung. Tapi ingat, arah masa depan bangsa ini tetap ada di tangan kita, di tangan anak muda, bukan diatur oleh algoritma komputer. Jangan biarkan gawai di kantong kita berubah menjadi majikan yang mendikte fokus waktu dan masa depan kita. Sebaliknya, jadikan teknologi ini sebagai pelayan yang setia, alat yang membantu kita untuk melahirkan inovasi dan karya-karya yang nyata. Hari ini, mari kita bersama-sama bertransformasi, berubah dari mahasiswa yang cuma pasif menonton dan mengkonsumsi konten, menjadi mahasiswa yang aktif menciptakan solusi. Jadilah penguasa penuh atas layar digital kita sendiri, jangan mau dijajah olehnya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Bunga melati tumbuh di dekat pagar, mekar indah dipandang saat pagi hari. Jangan biarkan diri terjebak dalam layar, mari bangkit pimpin ruang digital negeri ini. Terima kasih atas perhatian dan energi luar biasa dari Bapak, Ibu, dan rekan semua hari ini. Semoga langkah kita dalam menguasai era digital ini selalu membawa kesuksesan untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.